Assalamualaikum, saya Yurike Santi, CJP 10 Oku. Perkenalkan pembimbing saya Bu Andrea, fasilitator saya Bapak Rosa, tugas modul 3.1 demonstrasi konstektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rofi. Ya, Ibu Rofi. Ya, Ibu Rofi ini kepala sekolah TK apa namanya Pak? Aisyah. Iya. Ya. Maaf Bu Rofi, saya mau ngajak satu pertanyaan ya. Iya, boleh ya Bu Rofi ya. Salah satunya yaitu ini mengenai kasus-kasus yang Ibu Rofi alami di sekolah Ibu ya. Jadi apakah ada kasus yang dilematik atau kasus yang rujukan moral Bu di sekolah Ibu? Kalau TK itu kalau rujukan moral itu belum ada. Kalau dilematik itu masih ada. Ya, saya kasus-kasus kemarin banjir, kan baju-bajunya di sana banjir. Iya. Jadi ada beberapa anak yang terkena terimbas dengan banjir itu, sehingga mereka tidak sekolah. Kita beri kesempatan, kita beri keringanan untuk tidak ke sekolah selama sampai banjirnya, bencananya selesai dan beres-beres rumah di rumahnya itu sampai bersih dan bisa sekolah kembali. Itu pun jika dia tidak sakit. Kalau mereka sakit juga masih diberi kesempatan untuk tidak sekolah sampai kesehatannya pulih. Jadi Ibu Rofi sudah mengambil keputusan yang sangat tepat ya untuk dilematis ya, untuk kemanusiaan. Harus dan wajib. Kira-kira apa Bu? Kira-kira selain adakah misalnya langkah-langkah lain yang Ibu lakukan gitu? Banyak, di antaranya kita buka donasi kepada wali-wali untuk memberikan sedikit bantuan atau apa kayak yang kira-kira dibutuhkan oleh korban banjir. Wali kita kan banyak 100 lebih, sehingga bisa berkumpul dan itu donasi beberapa siswa yang sedang Hebat sekali ya Bu Rofi ya, udah melakukan langkah-langkah yang kemanusiaan ya, yang tepat sekali gitu. Nah, kemudian kira-kira apa sih Bu tantangan dalam mengambil keputusan itu? Apakah ada tantangannya Bu? keputusan apa Mbak? Dalam mengambil keputusan misalnya untuk anak ini kan harusnya kan anaknya harus sekolah. Dalam Ya, kalau secara perkembangan beberapa hari dia tidak sekolah itu kan ya paling tidak banyak hal yang tertinggal, tetapi kan kita tidak bisa untuk menetapkan sebuah keputusan ya harus sekolah kayak gitu. Tetap ada pertimbangan-pertimbangan secara moral, secara kemanusiaan yang harus kita pertimbangkan. keren sekali ya Bu Rofi ya. Terima kasih Bu. Kemudian kira-kira apakah Ibu punya jadwal misalnya ya, tidak mungkin anak-anak satu ya yang mengalami kasus ini ya, apakah ada lain yang mengalami Bu, jadi Ibu ibarat Ibu buat kayak apa ya, tulisan gitu ya, apa gitu. Di daerah yang berbeda tempat itu kita satu tempat itu kita kunjungi dalam satu waktu kita buat jadwal hari ini kita ke daerah yang ini, hari besok kita ke sini, semua dibuat jadwal. Itu ada berapa Bu siswanya yang mengalami banjir? Hampir 30% dari siswanya memang dampak ya. Ya. Jadi tidak berada di satu fokus satu kelas, akan tetapi bencana itu berada pada tiap-tiap kelas, ada 2, ada 3, ada 4 kelas, sehingga kita tidak bisa mengosongkan kelas, enggak, tetap proses pembelajaran itu. ya, kira-kira ya Bu, ini langkah Ibu Rofi udah keren sekali ya untuk membantu kemanusiaan. Selain itu kan kita juga selain dari wali, kita juga mencari donasi dari saja yang bisa membantu mereka, kita
dari beberapa yang sudah terbawa banjir, ya sudah tidak misalnya banjir itu dia juga hilang, kita kasih yang sisa-sisa dari teman-temannya yang mau membantu ataupun yang masih ada di sekolah, berikan agar mereka jadi bantuan itu tidak sembako atau yang lainnya dan lain-lain juga kita langkahnya ya. Pembelajaran apa yang dapat ibu petik ya dari cara ibu dan itu diajarkan kepada anak-anak untuk berpartisipasi dan berempati. Anak juga itu berempati kepada anak juga berusaha menghibur, untuk perkembangan anak aspek yang harus kita berikan selama ini kita ajarkan ternyata mereka sudah bisa menerapkan kita berikan selama ini. Kira-kira ibu Bu Ropiantum tuh apakah dari hadis atau dari kita saling menolong itu, kira-kira ibu berpanutan kemana gitu? Kira-kira dalam kasus ini? Banyak sih ayat-ayat Al-Quran yang kita harus tolong menolong, kita harus saling membantu, meringankan. Hadis tidak hanya sekedar hadis, tapi Al-Quran juga banyak kita tolong. Terima kasih banyak Bu Ropiantum pelajaran tentang tentang kemanusiaan dan rasa empati. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja Bu. Iya, baiknya Bu, saya Yurike Santi dari CPD 10 Oku akan mengadakan sedikit pertanyaan ya Bu pada sekolah ibu ya, sekolah TK ibu yang bernama apa Bu? Kami baca Cinta Dharma ya Bu. Kemudian ini ya Bu, selama ini kan ada tidak kasus-kasus ya Bu yang berupa bilang etika atau rujukan moral Bu yang di sekolah ibu ada ya. Kemudian untuk sebagai ibu kan sebagai kepala sekolah yang disuruh kasus-kasus apa sih Bu yang terjadi selama di sekolah ibu yang dengan kita itu bisa ibu cerita gitu. Ya kasus itu seperti anak-anak tidak bayar sekolahnya dia ya. Oh yang gitu, tidak bayar tapi tetap diluluskan gitu. Oh gitu. Dia sekolah itu berapa tahun Bu di sekolah ini? Ya. Kalau tingginya 1 tahun. Oh 1 tahun tidak bayar tapi tetap diluluskan. 2 tahun. Semester itu mereka gitu. Akan kita mereka lulus kan Bu istri. Oh iya. Selesai luluskan. Oh tetap diluluskan. Oh iya. Itu umur usia anak berapa Bu? Usia anak sekarang kan diterima istri 6 tahun. 7 tahun. Oh 2 tahun. Oh musuh baik juga ya gitu ya. Tetap meluluskan gitu ya. Ya. Terus kira-kira Bu ya, ada tidak langkah-langkah dari ibu ya agar misalnya
supaya ini tuh yang Ibu lakukan untuk kasus-kasus ini? Ada langkah-langkah yang Ibu pernah lakukan? Langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Saya dilakukan untuk Kasus ini ya, kasus yang tidak yang tidak bayar ini ya? kami sebenarnya tidak menangani kasus itu Tidak bayar. sudah tidak beli Ya, kemanusiaan ya. mengajarkan sering membantu dan dia Iya benar ya. ya kita luluskan. Terluluskan. Nah, hebat sekali justru ya. Dekat kita mau nama ya, sesuai dengan nama ya Bu. Ya, damai dan cinta ya. Kemudian hal-hal apa ya Bu? Misalnya yang menurut Ibu efektif ya dalam mengambil keputusan ini. Kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam kasus-kasus ini Bu? Hal-hal apa saja ya yang Ibu anggap tentang apa ya Bu ya? yang apa namanya langkah-langkah ya misalnya enggak maksudnya kira-kira apa ya Ibu panutan Ibu misalnya langkah-langkah yang Ibu lakukan misalnya ada langkah-langkah ya Bu berdasarkan peraturan ya kemudian berdasarkan mungkin kata agama Islam kan apakah langkah-langkah itu sebagai yang Ibu ambil untuk mengambil keputusan ini Saya langkah-langkah yang mengambil keputusan kita itu kan berdasarkan tentunya kita menolong ya Bu ya menolong sesama manusia ya manusia. Tetap di ini cuma kalau langkah-langkahnya karena hal ini kan kita punya sendiri, jadi kita tidak ada yang terlalu dirikan. tidak terlalu tidak ada tantangan ya tidak ada tantangan ya karena Ibu sebagai kepala sekolah terus mempunyai PAUD ya jadi punya hak untuk menentukan keputusan ya gitu ya wajar lah Bu ya tidak ada tantangan ya Bu. Kemudian kalau kira-kira ada tidak jadwal Ibu misalnya kasus ini pasti kata Ibu banyak ya ada berapa kasus Bu biasanya dalam setahun Satu dua orang juga ada sampai 4 orang mungkin juga ya Bu ya Bu sebenarnya Bu cuma Iya. Ada per kasus ya Bu? sebenarnya anak ada yang mungkin tidak mampu apa gimana karena ada anaknya kata orang tua tuh ada kakaknya sekolah nggak SMP mau ini ya sudah saya Terima, Bu, ya? terima aja Iya. Bu. Justru keren lah gratis ya digratiskan dan gratiskan kemanusiaan tinggi sekali gitu ya. Kemudian ada tidak sih Bu kira-kira ya orang lain gitu yang mempermudah Ibu ya untuk mengambil keputusan kira-kira pada saat ini sebenarnya orang lain tidak ada nggak ada ya tidak ada yang ini dari seperti tidak ada ibu yang ini tidak ada keputusan itu dari saya sendiri dari Ibu sendiri ya. Kemudian kira-kira ya Bu setelah kan ini banyak kasus ya Bu atau Ibu 4 kasus ya dalam sekolah Ibu kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik gitu Ibu memberikan istilah wejangan lah ya kepada orang lain untuk kasus ini tugasnya yang dibatik saya tahunya sepertinya yang melihat karena di bawahnya itu kurang mampu tadi ya pasangannya atau lebih murid itu karena di bawah kan yang ke bawah jadi saya lihat itulah menolong kemudian untuk orang tua mungkin cuma nabung kali untuk ya untuk orang tua saya sarankan untuk menyisihkan Wah. jajan anaknya jajan anak ya jajan anak itu Bu jadi untuk menabung jadi bisa untuk nutupin yang kekurangannya siapa tahu ya Bu bisa untuk SD SMP iya gitu SD ya. SD kan beli sepatu Iya. baju Iya. itu aja sih Ya, bagus sekali Bu Sur. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu ya Bu Sur. enggak apa-apa Terima kasih Bu Sur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling